kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sunan-sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Nur Pratama menjelaskan materi tentang Sunan Derajat. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu wali Songo yang lahir dari keluarga ulama di pesantren Ampel Denta. Setelah belajar agama dari ayahnya, ia berdakwah di pesisir barat Gresik dan menetap di desa Derajat, Lamongan. Ia dikenal memiliki jiwa sosial tinggi, fokus pada pengajaran Islam sekaligus pengentasan kemiskinan. 2. Metode dakwah. Dakwah bil lisan, menyampaikan ajaran Islam secara bijak dan lembut. Pemberdayaan ekonomi, mengajarkan bertani, menangkap ikan, dan berdagang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesenian dan budaya, menggunakan tembang pangkur dan pertunjukan wayang sebagai media dakwah. Catur piulang. 4. Pengajaran, pedoman hidup berupa memberi tongkat, makanan, pakaian, dan payung kepada yang membutuhkan. 3. Hikmah, menekankan keseimbangan antara iman dan amal sosial, menginspirasi kedermawanan dan kepedulian sosial terhadap orang miskin atau kesusahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Nur Pratama menjelaskan materi tentang Sunan Ampel. Biografi Sunan Ampel. Nama asli Sayyid Ali Rahmatullah, lahir 1401 Masehi di Campak. Peran, sesepuh wali Songo dan pendiri pesantren Ampel Denta, Surabaya. 2. Metode dakwah. Moh limo, melarang judi, minum miras, narkoba, mencuri, dan zina. Strategi, membina kader di pesantren, melakukan akulturasi budaya damai, dan membangun jaringan pernikahan dengan bangsawan. 3. Hikmah, dakwah wajib mengutamakan kedamaian dan perbaikan akhlak masyarakat. Pentingnya metode pendidikan terstruktur untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1448 Masehi di kota Kairo, Mesir. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di kota Cirebon. Biografi beliau merupakan figur unik karena menjadi satu-satunya anggota Wali Songo yang memegang peran ganda sebagai ulama sekaligus sultan atau raja di Kesultanan Cirebon. Metode beliau, dakwah beliau bergerak melalui jalur politik dan birokrasi pemerintahan. Beliau memperkuat infrastruktur dakwah di wilayah Jawa Barat, membangun masjid, serta menjalin kerjasama antara kerajaan untuk memperluas syariat Islam. Hikmah beliau, kekuasaan dan jabatan bukanlah tujuan, melainkan amanah untuk memuliakan agama serta instrumen untuk menyejahterakan rakyat secara luas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia ingin menjelaskan tentang Sunan Giri. Akan menelusuri kisah salah satu wali Songo yang tidak hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam, namun juga sebagai pemimpin politik dan pendidikan ulung. Beliau adalah Sunan Giri, sosok yang dikenal dengan sebutan Raden Paku atau Joko Samudra. Mari kita simak perjalanan hidup, cara berdakwah, serta hikmah yang bisa kita ambil dari jejak perjuangannya. Dia lahir sekitar tahun 1442 Masehi di wilayah Blambangan, Banyuwangi. Nama aslinya adalah Raden Kosim. Beliau merupakan putra dari pasangan Maulana Ishak, seorang ulama dari Samudra Pasai, dan Dewi Sukadardu, putri Prabu Menak Sembunyu, penguasa Blambangan. Sejak kecil beliau diasuh oleh Sunan Ampel dan dididik dalam ilmu agama serta ilmu kepemerintahan. Ketika dewasa, beliau mendirikan pesantren di daerah Giri, Kediri, yang kemudian dikenal sebagai Pesantren Giri Kedaton. Pesantren ini bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan karena kepemimpinannya yang bijaksana. Sunan Giri mendapatkan gelar Ratul Imam, yang berarti pemimpin para imam, dan memiliki pengaruh besar hingga kerajaan-kerajaan di Jawa, Madura, hingga Maluku. Beliau wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Makam Sunan Giri, Kabupaten Gresik. Dalam menyebarkan ajaran Islam, menerapkan cara-cara yang cerdas dan adaptif di antaranya. 1. Melalui pendidikan dan pendidikan karakter.
Beliau membangun pesantren sebagai pusat pembelajaran kurikulum yang diajarkan tidak hanya ilmu fikih dan tauhid, tetapi juga keterampilan hidup, kepemimpinan, dan seni. Lulusan pesantren ini kemudian diutus ke berbagai wilayah untuk menjadi pemimpin atau pendakwah. 2. Pendekatan seni dan budaya. Sunan Giri menciptakan karya seni yang syarat nilai Islam. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah gamelan, sakati, dan tembang mecapat Asmaranda. Beliau mengubah makna simbolik alat musik dan sastra yang sebelumnya bernuansa Hindu menjadi sarana penyampaian pesan-pesan keagamaan yang lembut dan mudah diterima masyarakat. 3. Penyatuan kekuasaan dan dakwah. Berbeda dengan wali lainnya, Sunan Giri memadukan dakwah dengan kekuasaan pemerintahan melalui Giri Kedaton. Hal ini memudahkan penyebaran Islam karena hukum dan aturan yang diterapkan berlandasan syariat Islam. Banyak raja-raja di Nusantara yang meminta restu dan petunjuk kepadanya sebelum naik tahta. Hikmah dan pelajaran dari Sunan Giri. Dari perjalanan hidup dan perjuangan Sunan Giri ada banyak hikmah berharga yang bisa kita teladani, yaitu 1. Ilmu adalah fondasi kepemimpinan. Sunan Giri membuktikan bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang berilmu dan berpendidikan agar mampu membawa rakyatnya ke arah kemajuan dan kebenaran. 2. Kebijakan dalam berdakwah. Kita belajar bahwa menyampaikan kebenaran tidak harus dengan kekerasan, tetapi bisa menggunakan seni, budaya, dan pendekatan budi pekerti. Justru membuat ajaran kebaikan lebih mudah diterima dan bertahan lama. 3. Mengintegrasikan iman dan kehidupan. Beliau mengajarkan bahwa agama tidak terpisah dari urusan negara, pendidikan, maupun seni. Semua aspek kehidupan harus berjalan seiringan, berlandaskan nilai-nilai keutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Fadateni, ingin menjelaskan tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di Kudus dan mendirikan Masjid Menara Kudus. Bernama asli Jafar Shodiq, lahir di Kudus, Jawa Tengah. Wafat sekitar 1550 Masehi, keturunan Arab dari putra Bapak Ngudung. Metode dakwah, pendidikan, ceramah, dan pendekatan budaya. Hikmah yang didapat adalah menghargai perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Triantoro ingin membacakan biografi tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi di Lasem, Majapahit, dengan nama As-Sayyid Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Pendidikan, belajar agama sejak kecil di pesantren Ampel Denta, lalu memperdalam ilmu Islam hingga ke Pasai di Sumatera. Wilayah dakwah berpusat di daerah Bonang dan Tuban, Jawa Timur. Metode dakwah, beliau mendekati masyarakat lewat alkulturasi budaya yang damai, diantaranya memodifikasi gamelan dan menciptakan alat musik Bonang untuk mengumpulkan massa. Mengarang tembang spiritual terkenal yaitu Tombo Ati, menulis karya sastra tasawuf Jawa kuno seperti Suluk Wicil. Peran pionir dakwah kultural, memasukkan ajaran Islam ke dalam budaya lokal secara damai melalui media gamelan, wayang, dan lagu. Guru besar dan pendidik, mendirikan pesantren di Tuban dan melahirkan murid-murid hebat. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Pujangga dan filosof, menyederhanakan ajaran tasawuf yang rumit menjadi tembang yang mudah dipahami seperti lagu Tombo Ati. Tokoh politik Demak, menjadi penasihat spiritual sekaligus panglima perang untuk Kesultanan Demak. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Makam utamanya yang paling ramai diziarahi terletak di sebelah barat Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mikael ingin menyampaikan biografi tentang Sunan Gresik.
Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan anggota Wali Songo, yaitu 9 ulama besar penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir di sekitar tahun 1350 di daerah Persia, yaitu Iran. Ada juga pendapat menyebut beliau berasal dari Asia Tengah. Sunan Gresik datang ke Indonesia sekitar abad ke-14 dan mulai menyebarkan agama Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik dikenal sebagai tokoh yang bijaksana, ramah, dan dekat dengan masyarakat kecil. Dalam berdakwah, beliau juga tidak menggunakan kekerasan ataupun paksaan. Beliau mengajarkan agama Islam sambil membantu kehidupan masyarakat, seperti mengajarkan cara bertani, berdagang, dan pengobatan sederhana. Karena sikapnya yang baik, masyarakat menjadi simpati dan akhirnya tertarik mempelajari Islam. Sunan Gresik juga mendirikan tempat pendidikan agama untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Makamnya hingga sekarang sering dicari masyarakat. Metode dakwahnya: 1. Pendidikan sosial, membantu fakir miskin dan masyarakat yang mengalami kesulitan. Yang kedua, mengajarkan pertanian dan perdagangan. Beliau juga mengajarkan teknik bertani dan berdagang agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Yang ketiga, berdakwah secara damai, menyampaikan ajaran Islam dengan sopan, sabar, dan tanpa paksaan. Yang keempat, membaur dengan budaya lokal, menghargai adat kebiasaan masyarakat setempat agar dakwah mudah diterima. Yang kelima, mendirikan pendidikan agama, mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat dan para muridnya. Hikmah yang didapat: harus bersikap ramah dan santun kepada orang lain, mengajak kepada kebaikan sebaiknya dilakukan sebagai damai dan sabar, membantu sesama merupakan perbuatan mulia, ilmu pengetahuan dan kerja keras sangat penting dalam kehidupan. Menghargai budaya dan perbedaan membuat hubungan masyarakat menjadi harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismayana Rahmatullah dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Sunan Muria. Sunan Muria, biodatanya memiliki nama asli Raden Umar Said yang merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Beliau wafat dan dimakamkan di puncak Gunung Muria, Kudus. Biografinya berbeda dengan ayahnya yang sering berada di pusat kota. Beliau lebih suka menyendiri, uzlah, dan tinggal di daerah terpencil atau wilayah pegunungan. Metode dakwahnya, beliau memfokuskan dakwahnya pada kalangan petani, pedagang kecil, dan nelayan. Beliau tidak hanya mengajar agama tetapi juga memberikan kursus keterampilan praktis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hikmahnya adalah ketulusan dalam melayani sesama tanpa membedakan status sosial adalah kunci utama keberhasilan dalam memberikan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ginova, ingin menceritakan biografi tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Said. Beliau adalah anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa melalui budaya dan seni. Metode dakwah yang beliau lewati seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang, menyesuaikan budaya masyarakat, berdakwah dengan ramah dan damai. Hikmah yang kita ambil yaitu mengajak orang dengan baik, seperti menghargai budaya dan bersikap sabar dan tentram, seperti toleransi. Dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum.